Hujan deras yang menggempur Sumatera selama berhari-hari membuat suasana rapat darurat di istana semakin mencekam. Peta digital yang terpampang di layar raksasa menunjukkan warna merah pekat di berbagai titik, menandakan lokasi yang hampir sepenuhnya hilang kontak. Setiap laporan baru yang masuk memperlihatkan korban bertambah, sementara akses menuju wilayah terdampak semakin terbatas. Presiden Prabowo duduk dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tatapannya bergerak cepat menilai setiap grafik yang diperlihatkan para menteri. Tidak ada satupun yang menyampaikan kabar menenangkan. Aceh, Sumatera Barat, dan sebagian Sumatera Utara dilaporkan mengalami dampak paling parah dengan infrastruktur yang lumpuh total. Ketegangan mulai memuncak ketika Kepala BNPB menutup presentasinya dengan nada berat. Ia menjelaskan bahwa beberapa desa tidak lagi dapat dihubungi karena seluruh jaringan komunikasi runtuh. Hanya sedikit sinyal SOS yang tertangkap, itu pun dari ponsel yang baterainya hampir habis. Prabowo mengusap wajahnya perlahan, mencoba menahan kekesalan terhadap situasi yang berkembang begitu cepat. Di luar sana, hujan tak kunjung berhenti, seolah ikut mengurung harapan warga yang masih bertahan di tengah banjir. Di dalam hatinya, ia sadar bahwa langkah besar tidak bisa lagi ditunda. Keheningan yang menggantung akhirnya pecah ketika Prabowo memanggil nama Gibran. Semua peserta rapat serentak memandang wakil presiden itu. Dalam suasana yang penuh tekanan, Gibran tetap duduk tegap, meski sorot matanya menunjukkan kepedihan mendalam terhadap tragedi ini. "Besok kamu harus berangkat," ujar Prabowo dengan suara tegas namun syarat empati. "Negara perlu hadir langsung. Kita tidak bisa menunggu laporan yang datang terlambat atau prosedur yang memakan waktu. Warga membutuhkan kita sekarang." Gibran menunduk sebentar, lalu memandangi peta yang menampilkan titik-titik desa terisolasi. Bayangan keluarga yang bertahan di atap rumah, anak-anak yang kedinginan, dan warga yang belum mendapat pertolongan mulai memenuhi pikirannya. Dengan tekad yang mantap, ia mengangguk. "Saya siap menjalankan tugas." Ruangan yang tadinya sunyi berubah menjadi tempat penuh aktivitas. Ajudan berlarian membawa dokumen, tim TNI menyiapkan rute udara alternatif, dan tenaga medis mulai mengumpulkan peralatan evakuasi. Atmosfer mendadak berubah menjadi pusat komando yang bekerja tanpa henti. Prabowo mendekati Gibran dan menepuk bahunya. "Jangan hanya hadir sebagai pejabat. Tunjukkan bahwa negara tidak membiarkan satupun warganya berjuang sendirian." Kata-kata itu menghantam dada Gibran, memberi dorongan moral yang tidak bisa diukur. Suara petir menggema tepat ketika Gibran berjalan meninggalkan ruangan. Hawa malam terasa berat, seakan memaksa waktu untuk bergerak lebih cepat. Ribuan nyawa di Sumatera bergantung pada langkah yang diambil esok hari. Sebelum keluar dari istana, Gibran berhenti sejenak dan memandang kembali peta yang masih menyala di layar besar. Misi ini bukan sekadar pekerjaan pemerintahan. Ini adalah perjuangan melawan waktu, melawan cuaca, dan melawan kemungkinan terburuk. Ia menarik napas panjang. Besok, segalanya dimulai. Persiapan operasi penyelamatan dimulai bahkan sebelum malam sepenuhnya turun. Setelah menerima mandat langsung dari Presiden, Gibran menuju pusat komando darurat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Suasana di sana jauh dari tenang, suara mesin, instruksi tegas para perwira, dan derap langkah para petugas membentuk irama kesibukan yang intens. Semua bergerak cepat, seolah waktu berlari meninggalkan mereka. Di ruangan khusus yang dipenuhi peta dan layar pengawasan, tim TNI AU memaparkan jalur udara menuju Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Rutenya penuh risiko, awan tebal, angin kencang, serta beberapa titik yang tidak dapat dijangkau. Karena badai menghalangi pandangan, namun Gibran menegaskan satu hal, kita harus masuk ke wilayah terdalam. Tidak ada pengecualian. Seorang pilot senior menunjukkan rekaman udara terbaru yang memperlihatkan betapa parahnya kerusakan di Aceh. Beberapa kawasan hanya terlihat sebagai hamparan air luas, sementara bangunan tampak seperti mainan yang terombang-ambing. Gibran menyimak dengan rahang mengeras, memahami bahwa perjalanan esok tidak sekadar misi kunjungan, tetapi perang melawan situasi yang tak bisa diprediksi. Sementara itu, tim medis menyiapkan obat-obatan darurat, peralatan infus, selimut tahan air, hingga makanan instan berkadar energi tinggi. Mereka bekerja tanpa banyak bicara, fokus pada kecepatan dan ketepatan. Sorot mata mereka menggambarkan kepedihan sekaligus dedikasi untuk membantu sesama. Relawan-relawan muda dari berbagai organisasi tiba membawa logistik tambahan. Mereka memikul karung berisi pakaian bersih, tenda lapangan, dan perlengkapan kebersihan.
Gibran menyapa mereka satu persatu, memberikan ucapan terima kasih yang tulus. Kehadiran mereka membuat suasana menjadi sedikit lebih hangat di tengah kondisi yang penuh ketegangan. Ketika malam semakin larut, Gibran diberi pengarahan terakhir oleh Panglima TNI. "Cuaca bisa berubah drastis kapan saja," ujar sang Panglima. "Kalau ada kondisi membahayakan, Anda harus siap mengambil keputusan cepat." Nada suaranya tegas, namun jelas mengandung kekhawatiran. Gibran mendengarkan tanpa memalingkan pandangan, menyadari bahwa keselamatan semua orang di pesawat berada di pundaknya. Di luar hanggar, hujan menggila. Air menamparkan tanah dengan kekuatan yang menggetarkan. Gibran melangkah keluar sebentar, menatap langit yang menyisakan guratan kilat di kejauhan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikiran sebelum terbang esok dini hari. Bencana sebesar ini menuntut mental yang tidak boleh goyah. Telepon satelit di tangannya berbunyi. Presiden Prabowo menelepon untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar. Suaranya terdengar berat namun mantap. "Jaga dirimu dan pastikan warga menerima bantuan pertama sebelum matahari besok terbenam." Gibran menjawab singkat namun penuh keyakinan. "Akan saya lakukan, Pak." Setelah percakapan itu, Gibran kembali masuk ke hanggar dan meninjau helikopter Super Puma yang akan membawanya. Kendaraan itu terlihat gagah, tetapi cat di beberapa bagian masih basah akibat hujan deras. Tim teknisi memastikan mesin bekerja optimal meskipun kondisi cuaca ekstrim menanti di depan. Menjelang tengah malam, peralatan komunikasi diperiksa ulang. Jalur satelit diuji, koordinasi dengan pos-pos darurat di Sumatera diperbarui. Setiap detail sekecil apapun tidak boleh luput. Kegagalan sistem komunikasi bisa berarti hilangnya kontak di tengah badai. Saat jam hampir menunjukkan pukul 2 pagi, Gibran akhirnya duduk sejenak di kursi lipat yang disediakan di sudut hanggar. Matanya menatap kosong ke arah dinding logam, mencoba menyusun ulang rencana jika rute utama terhalang. Ia tahu besok tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa warga yang terjebak jauh lebih takut daripada dirinya. Ketika akhirnya ia bangkit, seluruh tim seperti mendapat sinyal untuk bergerak lebih cepat. Tak seorang pun ingin mengecewakan misi yang diembannya. Gibran menatap mereka dengan rasa hormat yang dalam. Besok, mereka akan menembus badai, menerjang risiko, dan membawa harapan ke tanah yang sedang berjuang keras melawan bencana. Fajar belum muncul ketika Lanut Halim mulai dipenuhi gemuruh mesin. Lampu-lampu sorot menembus kabut tipis yang menggantung rendah, menciptakan suasana yang menyerupai zona perang. Gibran tiba dengan langkah cepat, diapit pengamanan minimal agar pergerakan tim tidak terganggu. Udara dingin membuat napas terlihat seperti asap tipis, namun, kondisi itu tidak mengurangi intensitas kesiapan para prajurit. Helikopter Super Puma yang akan membawa rombongan sudah bersiap dengan baling-baling perlahan berputar. Para teknisi memberikan isyarat terakhir bahwa semua sistem dalam kondisi aman. Meski begitu, semua orang tahu bahwa keselamatan tetap bergantung pada cuaca yang tak bisa diprediksi. Di kejauhan, guratan kilat tampak sesekali menyambar, mengingatkan bahwa badai masih belum mereda. Sebelum naik, Gibran menerima briefing singkat dari Komandan Penerbangan. Awan cumulonimbus menghalangi jalur utama. Kita harus memutar melalui sisi barat, tetapi angin di sana lebih keras. Kalau kondisi berubah, kita mungkin harus turun darurat di salah satu titik yang disiapkan, ucap sang komandan. Gibran mengangguk, wajahnya serius namun tanpa ragu. Begitu pintu helikopter ditutup, suara badai langsung teredam. Yang terdengar hanya dengungan mesin yang semakin meningkat. Gibran mengenakan headset, menatap keluar jendela kecil yang menunjukkan gelap pekat tanpa batas. Saat helikopter perlahan naik, perutnya terasa mengeras, bukan karena takut, tetapi karena menyadari bahwa misi ini tidak mungkin dilakukan dari belakang meja. Ketika ketinggian bertambah, hujan kembali menggila. Tetesannya menghantam kaca kokpit dengan kecepatan seperti lemparan kerikil. Pesawat bergetar beberapa kali dihantam angin samping. Para kru tetap tenang, menunjukkan profesionalisme yang dibangun dari ribuan jam terbang. Di tengah perjalanan, radar menangkap awan tebal yang bergerak cepat ke arah mereka. Komandan memberi aba-aba kepada kopilot untuk mengubah ketinggian. Helikopter sedikit menyimpang ke kanan, melewati jalur yang lebih sempit. Gibran menyadari betapa kecilnya mereka dibanding kekuatan alam yang sedang mereka tantang. Namun di balik ketegangan itu, ia juga merasakan dorongan moral yang kuat. Ia membayangkan keluarga-keluarga di Sumatera yang mungkin sedang menunggu suara helikopter pengangkut bantuan.
Bayangan itu membuatnya semakin yakin bahwa risiko sebesar apapun tetap harus ditembus. Ketika mereka melewati lapisan awan pertama, pemandangan di bawah terlihat seperti lautan kelabu tanpa ujung. Tidak ada daratan, tidak ada garis pantai, hanya air meluas kemanapun pandangan diarahkan. Situasi itu memberi gambaran betapa parahnya banjir yang melanda. Gibran menelan ludah, menahan rasa sesak di dada. Beberapa menit kemudian, suara pilot terdengar melalui headset. Kita akan menurunkan ketinggian untuk memasuki wilayah Aceh. Angin sedikit lebih bersahabat di bawah. Helikopter perlahan menukik, bergerak stabil di antara lapisan awan yang lebih tipis. Di kejauhan, terlihat serpihan bangunan yang terhanyut mengikuti arus air. Begitu mendekati daratan, gelombang udara tiba-tiba menghantam sisi kiri helikopter. Pesawat berguncang cukup keras, membuat beberapa petugas refleks memegang erat pegangan di dinding kabin. Namun pilot berhasil menstabilkan posisi, dan getaran berangsur mereda. Gibran menutup mata sesaat, mengatur napasnya, lalu kembali fokus pada layar peta di depannya. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa lebih panjang dari waktu sebenarnya, lampu-lampu kecil dari pos darurat mulai terlihat. Asap dari beberapa titik pertanda adanya aktivitas masyarakat di lokasi-lokasi penampungan sementara. Helikopter menurunkan ketinggian lagi, bersiap mendarat di lapangan kecil yang sudah dipastikan aman oleh tim darat. Ketika roda helikopter menyentuh tanah, seluruh kabin serentak menghela napas lega. Namun tidak ada waktu untuk beristirahat. Begitu pintu terbuka, suara tangis anak-anak dan panggilan warga yang putus asa langsung menyergap telinga. Gibran turun pertama, menatap pemandangan memilukan itu dengan hati mengencang. Ia tahu, inilah awal dari perjuangan sebenarnya. Begitu Gibran menjejakkan kaki di tanah yang penuh lumpur, bau air bercampur sampah langsung menyergap hidungnya. Angin membawa aroma lembab yang tidak menyenangkan, menandakan betapa lamanya wilayah ini terendam. Di sekelilingnya, warga berkumpul dengan wajah pucat dan tubuh kedinginan, sebagian masih mengenakan pakaian basah yang melekat di kulit. Tenda darurat yang berdiri tidak jauh dari lokasi pendaratan tampak penuh sesak. Beberapa ibu memangku anak mereka yang menangis karena lapar dan ketakutan. Sementara itu, para lansia duduk berderet dengan selimut tipis di bahu, menggigil meski api unggun kecil sudah dinyalakan di dekat mereka. Gibran melihat semuanya dengan hati terhimpit, menyadari betapa berat kondisi di lapangan dibanding laporan di atas kertas. Pemimpin pos darurat segera mendekat dan memberikan laporan cepat. Kami kekurangan air bersih, Pak. Bantuan makanan tinggal sedikit. Banyak warga belum tersentuh pertolongan sama sekali karena akses jalan putus. Nada suaranya lelah, namun matanya tetap memancarkan semangat agar mereka tidak menyerah. Gibran menepuk punggungnya, memberi sinyal bahwa bala bantuan tambahan sedang dalam perjalanan. Rombongan TNI bergerak cepat menurunkan logistik dari helikopter kedua yang baru mendarat. Karung-karung berisi beras, paket makanan siap santap, serta obat-obatan mulai didistribusikan. Warga membentuk antrean panjang, tetapi tidak ada kericuhan. Mereka tahu bantuan ini adalah harapan yang paling nyata sejak banjir melanda. Gibran memilih berjalan ke sisi terluar kamp pengungsian. Dari sana, ia melihat jalan utama yang biasanya menghubungkan 3 kecamatan kini hanyut, meninggalkan jurang panjang penuh arus kencang. Di kejauhan, rumah-rumah terlihat seperti perahu tersangkut di batang pohon. Beberapa warga yang selamat mengatakan bahwa arus datang begitu cepat, tidak memberi kesempatan untuk menyelamatkan apapun. Suara dari tim medis terdengar panik ketika mereka menemukan beberapa warga yang mengalami infeksi luka akibat terendam berhari-hari. Gibran mengikuti mereka dan melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun dengan kaki bengkak dan bernanah. Ibunya menunduk, menangis pelan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tim medis segera memberikan pertolongan, sementara Gibran berjanji bahwa mereka akan dipindahkan ke tempat pengungsian yang lebih layak. Tak lama kemudian, hujan kembali turun. Tetesannya tidak selebat beberapa hari sebelumnya, namun cukup untuk membuat tanah berubah menjadi kubangan licin. Para petugas menyiapkan terpal tambahan agar warga tidak sepenuhnya basah kembali. Dalam kekacauan itu, Gibran ikut membantu mengikat tali tenda yang hampir roboh diterpa angin. Di sela kesibukan, seorang pria tua maju dan memegang lengan Gibran dengan tangan gemetar. "Tolong lihat desa kami, Nak, masih banyak yang terperangkap di sisi timur sungai." Wajahnya menggambarkan kecemasan yang tak bisa ditutupi. Gibran menatapnya lama sebelum memberi jawaban. "Kita berangkat ke sana setelah cuaca sedikit stabil.
Saya janji. Tim SAR memberikan laporan bahwa wilayah timur sungai benar-benar terputus. Tidak ada jembatan, tidak ada perahu, dan arus air terlalu deras untuk dilalui tanpa peralatan khusus. Mendengar itu, Gibran meminta tim untuk menyiapkan drone pencari, sambil memanggil pilot helikopter untuk merencanakan jalur pendekatan udara ke lokasi tersebut. Drone diluncurkan beberapa menit kemudian. Gambar-gambar dari udara memperlihatkan puluhan warga melambaikan kain dari atap rumah yang hampir tenggelam. Beberapa bahkan terjebak di bukit kecil yang kini menjadi satu-satunya tempat lebih tinggi di wilayah itu. Gibran merasakan darahnya berdesir, situasinya jauh lebih buruk daripada dugaan awal. Ketika drone kembali membawa koordinat lokasi, Gibran memutuskan bahwa tim harus bergerak malam itu juga. Walau kondisi gelap dan berbahaya, menunggu hingga esok berarti membiarkan mereka bertahan dalam keadaan kritis tanpa kepastian. Para prajurit mengangguk tanpa ragu, mereka tahu inilah momen di mana keputusan cepat dapat menyelamatkan nyawa. Gibran menatap ke arah gelap di balik pepohonan, tempat sungai meluap dengan suara menggema seperti geraman raksasa. Hatinya berat, tetapi tekadnya sudah bulat. Kita jemput mereka, ujarnya pelan namun mantap. Dan dengan itu, operasi penyelamatan paling berisiko di wilayah tersebut resmi dimulai. Helikopter yang membawa Gibran akhirnya mendarat di sebuah lapangan kecil yang baru saja dibersihkan warga di Aceh Barat Daya. Begitu pintu dibuka, aroma lumpur dan kayu basah langsung menyergap. Tak ada penyambutan resmi, hanya wajah-wajah letih yang berharap kehadiran pemerintah membawa secercah kelegaan. Gibran melangkah turun tanpa banyak bicara, langsung menyalami para warga yang mendekat dengan mata berkaca-kaca. Di tengah lokasi yang porak-poranda, ia melihat sebuah jembatan gantung yang sebelumnya menjadi penghubung utama antar desa kini hanya tersisa tali putus dan papan kayu terbawa arus. Kondisi itu membuat bantuan harus ditempuh memutar berkilo-kilometer. Gibran segera meminta tim untuk menurunkan jembatan darurat portabel yang dibawa dalam helikopter logistik. Keputusan itu mendapat sorakan kecil dari warga yang sudah berhari-hari terjebak tanpa akses keluar. Sambil meninjau titik-titik pengungsian, Gibran mencatat satu persatu kebutuhan mendesak yang disampaikan warga, susu bayi, obat-obatan, selimut, hingga alat penerangan. Ia meminta tim pendampingnya tidak hanya mencatat, tetapi menyalurkannya sebelum malam tiba. Jangan tunggu besok, tegasnya, memastikan setiap kebutuhan tidak berhenti sebatas laporan. Sejumlah perempuan yang sedang menjemur pakaian basah di pagar darurat menghentikan kegiatan mereka ketika Gibran menghampiri. Mereka menceritakan bagaimana air naik begitu cepat, lebih cepat dari banjir sebelumnya. Gibran mendengarkan dengan raut serius, berusaha memahami situasi tanpa memotong pembicaraan. Di akhir, ia menjanjikan distribusi tenda tambahan agar keluarga tidak berdesakan di pengungsian. Saat menyusuri lorong tanah yang digenangi air setinggi mata kaki, Gibran menemukan seorang pria lanjut usia sedang memindahkan potongan kayu yang tersangkut di depan rumahnya. Tanpa ragu ia ikut membantu, membuat warga lain terkejut sekaligus tersentuh. Momen itu menjadi bukti bahwa kehadirannya tidak sekadar kunjungan protokoler. Tiba di posko kesehatan, Gibran bertemu tenaga medis yang bekerja hampir tanpa istirahat. Mereka mengaku kekurangan obat untuk penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan yang mulai meningkat. Gibran langsung menghubungi Menteri Kesehatan untuk mengirimkan suplai tambahan dalam jumlah besar. Kirim hari ini juga. Jangan menunggu laporan administratif, perintahnya dengan nada tegas. Di tempat lain, seorang anak kecil memegang erat boneka basahnya sambil menatap Gibran dari kejauhan. Ketika Gibran mendekat, anak itu menceritakan bahwa rumahnya hanyut terseret arus. Gibran mencoba menenangkan dengan memberikan selimut hangat dan makanan ringan. Wajah anak itu perlahan menampilkan senyum tipis yang menghidupkan kembali harapan. Sambil berkeliling, Gibran menerima laporan bahwa ada desa di sisi timur sungai yang masih sama sekali belum tersentuh bantuan karena akses tertutup reruntuhan. Tanpa menunda, ia memerintahkan tim penyelamat untuk mengerahkan perahu motor dan mengirimkan paket darurat malam itu juga. Baginya, setiap menit berarti bagi mereka yang sedang berjuang bertahan. Mendekati sore, hujan kembali turun deras. Warga tampak resah, khawatir banjir kembali naik. Gibran meminta timnya menambah pos, pantau air dan memperbanyak pengeras suara sebagai sistem peringatan dini. Ia ingin masyarakat mendapatkan informasi cepat jika ada potensi bahaya baru. Di sela-sela aktivitas, seorang tokoh masyarakat mengungkapkan rasa kecewa terhadap lambatnya respon beberapa lembaga sebelumnya.
Gibran menerima kritik itu dengan lapang dada, namun memastikan bahwa koordinasi kini berjalan lebih terpusat. Yang penting sekarang adalah bergerak cepat. Kita selesaikan ini bersama, katanya. Ketika malam turun, Gibran tetap menolak kembali ke pos komando pusat. Ia memilih untuk bermalam di lokasi pengungsian agar bisa mengawasi langsung distribusi bantuan terakhir hari itu. Keputusan itu membuat banyak warga merasa dihargai dan diperhatikan. Lampu-lampu tenda menyala, menandai bahwa satu tahap penanganan darurat mulai menemukan ritmenya. Di tengah lelah dan kondisi yang tidak ideal, Gibran menyadari bahwa misi ini baru permulaan. Masih banyak wilayah di Sumatera yang membutuhkan perhatian. Namun, hari itu ia berhasil menyalakan kembali keyakinan bahwa negara hadir, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata. Dan malam itu, di tengah suara hujan yang jatuh di atap tenda, ia merencanakan langkah besar untuk hari berikutnya.